Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pendengar dimanapun Anda berada, tiba waktunya kami sampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. 97,2 FM. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Barito dalam bahasa Minang. Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita siang hari kami akan sampaikan sari berita utama. TMMD K123 di Bukit Tinggi ditutui oleh Danrem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Mahfud, tekankan sinergitas antara TNI jo masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengajak masyarakat mendukung pembangunan pendidikan anak sarata program sekolah gratis. Warta berita selengkapnya disampaikan De Erna Wita. TMMD K123 Bukit Tinggi ditutui oleh Danrem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Mahfud, tekankan sinergitas antara TNI jo masyarakat. Berikut laporan Joni Marbeta. Untuk latihan istirahat dimulai. Baik, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini TNI Manunggal membangun desa atau membangun nagari ke-123 tahun 2025 secara resmi saya nyatakan ditutup. Pelaksanaan Tentara Manunggal membangun desa atau penagari TMMDN K123 tahun anggaran 2025 di wilayah Makodim 030 Ampe Agam dengan lokus kegiatan di Nagari Balingka dan alah dilakukan resmi ditutui pelaksanaan acaranya di lokasi lapangan Kantin Makodim 030 Ampe Agam di Bukit Tinggi juga dihadiri Pangdam 1 Bukit Warisan dan diwakili Dek Danrim 032 Wirabraja, Brigjen TNI Mahfud MSI, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz, dan Satgas Kodim 030 Ampe Agam, Letkol Haramat Bayu Aritya Nugroho SHM Han, Kejari Agam, Kapolresta Bukit Tinggi, dan Forkopinda. TMMD N ke-123 merupakan bantuan nyata operasi bakti TNI pada operasi militer selain perang dan mano kegiatan dilaksanaan untuk memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat dengan sasaran fisik dan ditentukan secara cermat dan disesuaikan jo kebutuhan prioritas masyarakat setempat. Sebagai penerima manfaat utama dan juga pelaksanaan MMD Kaliko indah hanya berfokus pada pembangunan fisik dan non-fisik, akan tetapi juga pada sasaran tambahan berupa program unggulan dari Kasat serupa TNI Manunggal Ayah, rehabilitasi rumah indak layak huni, RTLH, program penurunan angkos stunting serta penanaman pohon untuk menunjang ketahanan pangan. Dan Rem 032 Wirabraja Brigjen TNI Mahfud usai acara kepada RRI sampaian bahwa dirinya akui keberhasilan TMMD K123 di Makodim 030 Ampe Agam Kaliko berkat sinergitas antara TNI jo masyarakat. Lebih lanjut dijalikannya bahwa kasado dilakukan adalah upaya dilakukan
ditujuan mendukung kualitas hidup masyarakat dan memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Ya alhamdulillah ya bahwasanya program TMMD tahun 2025 ini tentu ya kan 123 ya. Jadi sudah lebih dari 50 tahun lebih bahkan mendekati 60 lebih tahun pelaksanaan TMMD ini untuk masyarakat. Jadi ini adalah merupakan suatu kerjasama atau sinergitas antara pemerintah daerah dengan TNI untuk membantu percepatan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat. Bahwasanya ini merupakan suatu program yang sangat bagus sekali. Tentunya kita mengharapkan bahwa negara-negara yang lain bisa terwujud untuk percepatan pembangunannya. Semua ini kan tentunya adalah untuk membantu percepatan peningkatan perekonomian di masyarakat dengan terbukanya akses-akses jalan yang menghubungkan satu negara dengan negara yang lain. Nah, tentunya itu adalah harapan masyarakat yang merupakan kehendak dari seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya kalau capaian itu kan semuanya adalah 100%, namun dari segi harapan kita misalnya berapa jauhnya atau berapa meter atau tonase bentangan panjang yang dicapai itu kan tentunya dari ketersediaan biaya dari pemerintah daerah ya. Nah, jadi tapi dengan semua akumulasi adalah 100%. Bahkan dalam pelaksanaan TMMD atau TNI Manunggal Membangun Negara ini ada over prestasi karena dari pemerintah pemimpin TNI Angkatan Darat sendiri ada bantuan kepada masyarakat dalam kegiatan program yang sama ini. Nah, itu tadi bahwa ada rehab rumah tidak layak huni, kemudian ada penambahan untuk MCK, rehab musola, kemudian ada lagi yang untuk sumber air bersih. Dalam pelaksanaan TMMDN K133 tahun anggaran 2025, Kodim 030 Ampek Agam melaksanakan selama 1 bulan penuh di Kenegarian Balingka dan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Agam dan swakelola senilai 1 miliar rupiah lebih dengan sasaran fisik pembukaan jalan sepanjang 2.800 meter, lebar 9 meter di Nagari Balingka dimulai dari Corong Koto Hilalang hingga Pahambatan program unggulan Kasat Rehab RTL BHB 5 unit, TMAB atau pipanisasi Rehab Musola 1 unit, MCK 1 unit, ketahanan pangan 2 hektar, penanaman pohon 200 batang, penanganan stunting 100 paket makanan, pembersihan sungai, pembersihan pasar, sedangkan sasaran pengarajuan non-fisik yaitu meliputi penyuluhan bela negara, penyuluhan wasbang, penyuluhan pertanian, penyuluhan hukum dan kamtipmas, penyuluhan narkoba, penyuluhan KB dan kesehatan, penyuluhan agama, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan, saratu penyuluhan stunting, posyandu dan posbindu PTM. Juni Marbeta mengaban untuk berita Minang pada siang hari ko. Satgas TNI Manunggal Membangun Desa K123 Kodim 030 Ampek Agam melakukan pengerjaan pengoboran sumur bor untuk persawahan guna meningkatkan produktivitas pertanian dalam program TNI Manunggal Ayabarasia di Kabupaten Agam. Dam Satgas TMMD K123 Kodim 030 Ampek Agam Letkol ARM Bayu Aditya Nugraha mengungkapkan TMMB ditujukan sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dengan adanya pasokan air nan memadai dan diharapkan dapat meningkatkan hasil panen sehingga ketahanan pangan bisa tercapai. Bayu Aditya berharap dari program Manunggal Ayabarasia dapat selesai dalam waktu dake dan memberikan dampak nan positif bagi warga masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengajak masyarakat mendukung pembangunan pendidikan anak serta program sekolah gratis yang disampaikan saat mengikuti safari Ramadan. Berikut laporan Irsyad. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti kegiatan tim safari Ramadan di Surau An-Nur, Jorong Ujung Tanah, Nagari Tapiselo, Kecamatan Lintobuo Utara. Dalam sambutannya, Bupati Tanah Datar mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung pembangunan daerah. Dia berharap dukungan berlanjut di periode keduanya.
Eka Putra juga menyampaikan bahwa beberapa program yang direncanakan tahun ko ditunda hingga tahun muko akibat instruksi efisiensi anggaran dari Presiden. Selain itu, dirinya menekankan pentingnya pembangunan karakter anak-anak khususnya dalam menghafal Al-Quran. Bupati juga menginformasikan bahwa program sekolah rakyat boarding school akan dibangun di tanah datar secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pihaknya mengajak para orang tua Juniniak Mama untuk bersama-sama menjaga serta membimbing anak-anak agar menjadi generasi yang taat beragama. Warga yang miskin, kalau anaknya bisa sekolah di tempat yang boarding school bahasa Inggrisnya, anak yang selamatkan itu khusus ke anak-anak di bawah, menengah ke bawah. Itu yang merupakan. Alhamdulillah untuk pendalam yang samaan mengejar berpelaku. Kemudian pembangunan untuk Allah. Dalam kesempatan itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra juga menyerahkan bantuan sebesar 10 juta rupiah untuk pembangunan Surau An-Nur serta perlengkapan ibadah lainnya. Acara juga diisi juga tausiah agama dari Ustadz Dodi Remaja dari Batu Sangkar. Irsyad melaporkan. Bupati Agam Beni Warlis meminta organisasi perangkat daerah menyiapkan strategi khusus dalam meningkatkan berbagai permasalahan saat Idul Fitri 1446 Hijriah. Baik dalam rekayasa lalu lintas, ketersediaan kebutuhan pokok, sosial, dan yang lainnya. Beni Warlis memprediksi bakal terjadi lonjakan pemudik di Agam pada tahun ko, mengingat harga tiket pesawat turun sebelum Lebaran. Hal ko akan mempengaruhi peningkatan mobilitas kendaraan di daerah tu saat Lebaran nanti, sehingga bakal terjadi kemacetan lalu lintas. Beni berharap menjelang Lebaran nanti, indak terjadi persoalan baik segi lalu lintas, ketersediaan, dan harga kebutuhan pokok lainnya. Wali Kota Padang Panjang bersama Wakil Wali Kota melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah, memastikan bahwa fasilitas serta pelayanan kesehatan di rumah sakit itu berjalan baik serta optimal. Berikut laporan Nofri. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis dan Wakil Wali Kota Alex Saputra melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah. Keduanya ingin memastikan bahwa fasilitas serta pelayanan kesehatan di rumah sakit itu berjalan baik serta optimal. Dalam sidak tersebut, Wako Henry dan Wako Alex memeriso setiap lantai, lorong, dan ruangan di rumah sakit umum tersebut. Mereka ingin memastikan bahwa fasilitas serta peralatan kesehatan di rumah sakit tersebut memadai serta berfungsi baik. Selain memeriso fasilitas, Henry Alex juga mengajak tenaga medis serta keamanan yang bertugas untuk berbincang-bincang serta berbagi ide. Mereka ingin mendengar langsung dari petugas tentang sistem serta kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Peninjauannya nanti kita evaluasi untuk sementara, ya inilah kondisi. Tujuan kami kemari tentu memperbaiki katanya rumah sakit ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Padang Panjang dan sekitarnya. Henry menambahkan, sidako juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas RSUD. Diharapkan pelayanan kesehatan di RSUD Padang Panjang dapat semakin baik serta optimal. Masyarakat dapat merasakan manfaat serta memiliki kepercayaan yang lebih gadang terhadap pelayanan kesehatan di RSUD ko. Sidako juga menunjukkan komitmen Pemko untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jadi demikian, masyarakat dapat hidup sehat dan sejahtera. Nofri melaporkan. Amankan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Polresta Bukit Tinggi turunkan 250 personil dalam operasi Ketupat Singgalang. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Polresta Bukit Tinggi Kepatang melaksanakan gelar pasukan operasi Ketupik Singgalang 2025 dan dipimpin langsung ke Polresta Kombes Pol Yesi Kurniati dan didampingi Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias di halaman Mapolresta Tampe. Kapolresta Bukit Tinggi Kombes Pol Yesi Kurniati menyebutkan dalam operasi Ketupik Singgalang tahun ko, Polresta Bukit Tinggi menurunkan 250 personil dan bertugas untuk memastikan keamanan selama momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Seluruh jajaran dan 250 personil dan ditunjuk diminta untuk dapat mengantisipasi serta menyiapkan seluruh kesiapan secara baik agar dapat meminimalisir kemacetan, termasuk kesiapan personil juga adanya pemberlakuan one way system di Polda Sumbar.
Menurut Yesi Kurniati, kadorati 50 personil ko ditampilkan pada pos pam terpadu di lokasi Jam Gadang, 5 pos pelayanan, 102 pos pengamanan di objek wisata kebun binatang dan panorama. Untuk one way system, pembalakuannya sama je pengamanan lebaran tahun lalu, yaitu dari Padang ke Bukit Tinggi melalui jalur Padang Panjang, sementara dari Bukit Tinggi ke Padang melewati jalur Malala. Dalam rangka pengamanan mudik lebaran kali ini untuk tahun 2025 ini, kesiapan untuk pengamanannya, untuk personil kita sudah siapkan 250 orang personil untuk pengamanan yang tersebar di wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam Timur. Kemudian kami menyiapkan 1 pos PAM terpadu di Jam Gadang, kemudian ada 5 pos pelayanan, 1 di wilayah Kota Bukit Tinggi dan 4 di wilayah Agam Timur. Kemudian ada 2 pos pengamanan di tempat wisata, yaitu di kebun binatang dan di panorama. Untuk pemberlakuan arus, ya kemarin kita sudah rapat koordinasi di Polda, jadi ada pemberlakuan one way untuk arus mudik kali ini, sama pemberlakuannya dengan pengamanan tahun baru kemarin dan lebaran tahun lalu. Yesi Kurniati memprediksi puncak keramaian di Kota Bukit Tinggi terjadi pada H+2 Lebaran, dan untuk rekayasa lalu lintas tentunya nanti melihat situasi dan kondisi di lapangan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat melakukan pengecekan kelalaian kendaraan umum menjelang liburan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah untuk memastikan keselamatan masyarakat dan akan bepergian mudik di Terminal Simpang Ampe. Kapalo Dinas Perhubungan Pasaman Barat, Bakarudin mengatakan pengecekan kelalaian moda transportasi darat tersebut dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari Rabu 19 Maret 2025 dan hari Jumat 21 Maret 2025. Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat. Pihaknya juga melibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat dan juga melakukan pengecekan kelengkapan kendaraan sarupo STNK, SIM, dan yang lainnya. Pengecekan dilakukan agar tidak terjadi insiden dan dapat membahayakan keselamatan pelaku perjalanan. Pemerintah Kabupaten Agam optimis ke depannya TNI Manunggal Membangun Desa tetap dilaksanakan bersama Kodim 030 Ampe Agam. Berikut laporan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Agam akui pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD menjadi bukti nyata kedekatan TNI dengan rakyat. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal usai penutupan TNI Manunggal Membangun Desa atau Nagari TMMD ke-173 tahun anggaran 2025 Kodim 03 Ampe Agam di lapangan Gria Braja atau lapangan kantin Bukit Tinggi Kapatang. Pemerintah Kabupaten Agam taruh berupaya agar sinergitas bersama TNI lebih meningkat sering waktu. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD-ko tetap diwujudkan untuk membantu perubahan perekonomian masyarakat. Dikatakan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD-ko tentu didukung dari anggaran yang dimiliki di pemerintah daerah hingga rangkaian pekerjaan dilakukan dengan kekuatan personel TNI bersama rakyat. Ya, harapan kita agar kedepannya itu antara sinergitas antara TNI, Pemda dan masyarakat terus kita lanjutkan. Ini kan bukti nyata kedekatan TNI dan masyarakat. Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyebutkan TNI membuktikan terwujudnya pembangunan yang dirasakan di masyarakat dengan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD-ko. Pemerintah Kabupaten Agam apresiasi peran Kodam 1 Bukit Barisan, Korem 032 Wira Braja, Jokodim 03 sampai Agam untuk melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa. Secara keseluruhan, alur sedunya masyarakat Kabupaten Agam dapat merasakan pembangunan secara utuh dikarenakan cukup lawehnya daerah sebaran jadi pengaruhi ketersediaan anggaran. Atas kerjasama sinergitas antara Pemda dan TNI, tentu kita harapkan dengan sinergitas ini seperti Pak Dandim mengatakan tadi, itu targetnya adalah untuk membangun agar masyarakat itu bisa merasakan pembangunan. Oleh karena itu kami berharap ke depannya kerjasama ini akan terus kita lanjutkan. TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD K123 tahun anggaran 2025 Kodim 03 sampai Agam berlokasi di Nagari Balingka di Kecamatan Ampe Koto. Kegiatanko dilaksanakan sejak 19 Februari 2025 hingga berakhir di Kamis 20 Maret 2025. Adapun sasaran TMMD K123 Kodim 03 sampai Agam dan dipimpin pelaksanaannya di Komandan Satuan Tugas atau Satgas Letkol Artileri Medan Bayu Arditya Nugroho. Antara lain pembukaan jalan sepanjang 2.800 meter di Jorong Pahambatan, rehab rumah di Laehuni sebanyak 7 unit, Tentara Manunggal Ayah Barasiah, penanaman bibit pohon, jorehab musola 100 MCK,
Kemudian dalam TNI Manunggal Mamungun Desako juga dilaksanakan pembangunan fisik serupa beberapa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, keagamaan, keamanan, kebangsaan, sosial budaya dan pemberdayaan. Sabalonnya Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Ferdianto melalui Komandan Staf Kodam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Arif Hartoto hadir di lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Mamungun Desa atau TMMD K123 Kodim 03 sampai Agam di Nagari Balingka. Kasdam 1 Bukit Barisan memimpin tim pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan itu. Ahmad Iksan melaporkan. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasaman memaksimalkan peran dan kerjasama para agen perisai dalam meningkatkan jumlah kepesertaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pasaman M. Yasir Ginting mengatakan peran para agen perisai sangat penting dalam menyentuh berbagai segmen keikutsertaan di daerah Satampe. M. Yasir Ginting menjelaskan agen perisai juga bisa membantu pekerja dalam mengalami kehilangan pekerjaan atau menurunkan pendapatan untuk menunjukkan klaim kepada BPJS TK, sehingga kedepannya dapat terwujudnya perlindungan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat pekerja khususnya di Kabupaten Pasaman. Dunsana, Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang menghimbau kepada masyarakat hidrometeorologi aktif pada bulan Maret sehingga April mendatang. Berikut laporan selengkapnya bersama Alwan Ahmad Fauzi. Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang menghimbau kepada masyarakat mewaspadai hidrometeorologi aktif turut terjadi di sepanjang Maret hingga April 2025. Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho kepada RRI mengatakan, hidrometeorologi aktif kini tuh masih terjadi di antara dinamika cuaca sepanjang bulan Maret atau bertepatan dengan masa Ramadan 1446 Hijriah kiniko hingga menuju puncaknya pada bulan April mendatang. Sugeng Nugroho juga mengungkapkan intensitas curah hujan tinggi masih mendominasi akibat pertumbuhan awan konvektif hingga awan cumulonimbus yang tersebar di hampir seluruh wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya. Bencana hidrometeorologisnya yang perlu kita perhatikan gitu. Mungkin peluang-peluang untuk terjadinya dengan adanya curah hujan tinggi, mungkin bisa jadi pertumbuhan awan konvektif, pertumbuhan awan cumulonimbus yang menyebabkan curah hujan lebat. Itu mungkin juga malah itu yang kelihatannya harus kita waspadai gitu Bang. Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho baharo agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap hidrometeorologi aktif nan terjadi hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat seperti Bukit Tinggi, Agam, Tanah Data nan beririsan dengan Gunung Marapi, Gunung Singgalang. Dari Kabupaten Agam, Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan untuk Warna-Minan terkini siang iko. Sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko, Jumat 21 Maret 2025. Warta berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salamai siang. Informasi dan inspirasi. Pro 1